Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan jangan lupa tetap semangat ya. Saya mulai video ini dengan masak-masak ya teman-teman. Jadi kali ini saya mau masak dua menu aja. Nah kebetulan kemarin kan saya beli usus ya teman-teman, seperempat itu 5.000. Nah kali ini mau saya tumis aja ususnya. Jadi bumbunya itu bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah, sama tomat aja teman-teman. Nah ini saya habis ngukus nasi ya teman-teman. Kemarin itu ada sisa nasi gitu karena kering ya, dikeluarin. Akhirnya saya kukus aja, sayang kalau mau dibuang ya. Oke, sekarang saya siapin dulu untuk bumbu-bumbunya dan ternyata kaldu jamur saya habis nih teman-teman, saya belum beli lagi. Nah, sekarang saya tumis dulu untuk bumbunya ya, bawang merah, bawang putihnya itu ditumis-tumis aja dulu sampai wangi, sampai agak matang gitu ya. Oh ya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang ya di rumah Aura dan yang baru gabung. Halo, selamat datang dan salam kenal ya. Nah sekarang karena bumbunya sudah wangi dan mulai matang, tinggal dimasukkan cabenya ya teman-teman. Nah cabenya itu biasanya terakhiran supaya nanti ketika masakannya matang itu masih bagus gitu warnanya. Nah ini ususnya saya potong-potong ya supaya nggak kepanjangan gitu. Nah habis megang usus itu kan nggak enak baunya ya, jadi saya cuci tangan dulu teman-teman biar enak aja masaknya. Nah sekarang tinggal dimasukin aja ususnya, terus ditumis-tumis aja sampai matang ya teman-teman. Oke, selanjutnya masukkan garam, terus gula merah ya. Jadi kali ini saya pakainya gula merah, gula aren bubuk teman-teman. Terus tambahkan kecap juga ya supaya rasanya itu manis-manis legit gitu loh teman-teman. Jadi manisnya tuh nggak cuman manis tapi ada gurihnya gitu. Terus tambahkan air sedikit aja ya. Nah kalau udah masukkan tomatnya teman-teman, ditumis-tumis sebentar aja supaya tomatnya tuh nggak terlalu layu, terus masakannya masih kelihatan cantik. Alhamdulillah satu menu sudah selesai ya teman-teman. Nah teman-teman tuh suka juga nggak sih usus kayak gini? Kalau saya sih suka ya, biasanya itu saya bikin sate usus yang kayak di angkringan gitu teman-teman. Cuman kalau bikin kayak gitu kan agak repot gitu ya. Oke, sekarang saya mau bikin bakwan jagung nih teman-teman. Jadi jagungnya sudah saya sisir, kemudian saya tambahkan wortel juga ya, supaya sayurannya itu tetap komplit gitu loh, walaupun digorengan gitu teman-teman. Terus ada sisaan toge, udah masukin aja ke dalam adonannya. Terus tambahin pakai cabai merah supaya ada pedesnya dikit. Nah untuk tepungnya saya pakai tepung serbaguna, tepung bakwan gitu. Terus tambahin tepung beras dan tepung maizena teman-teman. Nah kalau udah tinggal ditambahin air, diaduk-aduk aja. Dan ini saya rapikan lagi ya toplesnya supaya meja dapurnya tuh nggak berantakan. Oke, sekarang saya goreng dulu ya bakwannya. Alhamdulillah bakwannya sudah matang teman-teman dan hasilnya cantik banget ya. Jadi kering di luar gitu ya, tapi di dalamnya tuh lembut. Nah seperti ini tuh saya suka banget kalau bakwan jagung ada warna hijau, warna merah dari cabenya gitu. Jadi seperti ini ya masakan saya kali ini, dan setelah masak langsung saya beresin dapurnya nih teman-teman. Saya mau cuci-cuci dulu ya, dan ini cucian piringnya gitu banyak lumayan ya. Jadi kalau misalkan nggak langsung dicuci itu bikin saya tuh berasa tambah capek ngelihatnya. Jadi mendingan dikerjain langsung gitu ya. Karena mau dikerjain sekarang dan dikerjain nanti juga sama aja kita yang ngerjain gitu kan. Kalau misalkan dibantu sama anak-anak juga kadang-kadang kalau misalkan disuruh iya nanti gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang saya suka nggak sabar.
Oke, habis cuci piring seperti biasa, langsung dibersihin ya sinknya supaya tidak bau amis, terus tidak ada minyak-minyaknya gitu ya teman-teman. Nah, terus botol-botol sabun, jemuran lap juga saya bersihin sekalian ya, karena kadang-kadang suka licin gitu ya kalau misalkan tidak dicuci gitu ya teman-teman. Sekarang saya mau bersihin dinding-dindingnya ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang nanya, saya pakai wall foam kayak gini tuh awet apa enggak? Alhamdulillah awet teman-teman. Cuman memang saya masangnya memang kurang bagus ya, kurang rapi. Tapi alhamdulillah awet asal tidak terlalu dekat dengan api ya, karena di bagian kanan saya itu terlalu dekat dengan api, akhirnya menyusut teman-teman karena panas. Tapi awet sih, kalau kena minyak atau kena air tinggal dibersihin aja. Dan sekalian aja saya lihat rak bawangnya di bagian bawang merahnya itu udah kotor ya teman-teman. Jadi sekalian aja saya ganti tisunya ya untuk alas bawang merahnya. Nah, ini saya semprot-semprot pakai karbol ya, pakai campuran karbol, karbol serai gitu supaya tidak ada semut-semut gitu teman-teman. Terus baunya juga enak aja dapurnya. Terus tatakan kompornya juga sekalian mau saya cuci karena tadi banyak banget minyak-minyak pada netes di situ loh. Terus tiap habis masak wajib banget ya kalau bawah kompornya dibersihin teman-teman, takutnya tuh banyak kotoran gitu kan gak enak ya. Nah, ini saya pakai lap dapur microfiber, ini enak banget tuh teman-teman untuk bersihin minyak, bersihin kotoran, dicuci tuh langsung hilang. Oke, sekarang saya mau cuci dulu ya tatakan kompornya. Jadi ini tuh udah lama nggak saya cuci, jadi agak tebal gitu kotorannya teman-teman. Seharusnya tuh setelah masak lebih baik sih menurut saya langsung dicuci gitu ya. Jadi kompornya tuh awet, terus tatakan kompornya juga tidak ada kerak-keraknya gitu loh. Nah, sekalian aja saya mau bersihin raknya ya teman-teman. Jadi itu tuh rak yang untuk naruh dispenser gitu kan juga kadang-kadang suka kena uap masakan gitu ya, suka berminyak gitu. Jadi ya udah, saya tuh kalau beres-beres biasanya tuh langsung merembet kemana-mana gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan habis ngerjain apa gitu udah langsung merembet semua dibersihin gitu. Nah, kali ini lagi jadwalnya saya untuk bersihin kolong dapur nih teman-teman. Jadi saya naruh peralatan masak itu di sini ya teman-teman. Di kolong dapur saya seperti itu. Tapi harus rajin dibersihin karena posisinya itu kan ada di bawah ya teman-teman. Nah, ini saya semprot pakai campuran karbol serai gitu ya, supaya tidak ada serangga teman-teman. Nah, untuk keranjang-keranjangnya juga saya semprotin dulu terus dibersihin. Jadi selalu bersih gitu loh teman-teman meskipun kita nyimpennya di bawah. Tapi kalau misalkan peralatan masaknya sering dipakai itu insya Allah bersih ya. Tapi kalau misalkan jarang dipakai ya memang kita harus rajin bersihin seperti ini teman-teman. Kita bongkar semua ya, takutnya nanti ada kayak biasanya kan sarang laba-laba gitu ya. Tapi alhamdulillah karena saya lumayan rutin bersihinnya jadi tuh bersih ya. Tinggal dilap-lap aja supaya debu-debunya hilang. Nah, untuk meja kolong dapurnya itu kemarin sudah pernah saya bikin videonya ya. Jadi saya potong aja bawahnya supaya bisa masuk ke kolong ini teman-teman. Tadinya kan saya taruh di sebelah mesin cuci gitu ya. Tapi saya pikir lebih baik saya simpan di sini untuk naruh rak-rak gitu ya buat nyimpen peralatan masak. Nah, ini talenan yang sering saya pakai gitu ya, jadi tidak terlalu kotor. Kalau misalkan peralatan yang sering dipakai itu insya Allah sih malahan bersih gitu ya teman-teman. Makanya saya tuh sebenarnya lebih seneng peralatan tuh yang benar-benar sering dipakai aja gitu loh daripada nimbun barang-barang gitu ya.
Tapi kalau alat masak yang tadi itu kadang-kadang memang sering saya pakai sih, cuman kalau yang dari Ravel itu spesial menurut saya. Karena warnanya itu kan putih ya teman-teman, jadi saya simpannya itu tersendiri, nggak digabungin di bawah itu karena sayang teman-teman. Dan alhamdulillah ini sudah selesai ya bagian kolong dapurnya. Sekarang saya juga mau lap-lap, toples-toples bumbu dan tepungnya ya teman-teman. Jadi memang seperti ini ya kegiatan ibu rumah tangga di rumah gitu ya. Nah, saya tuh memang seneng gitu ya kalau misalkan beres-beres gitu ya teman-teman. Terus masak gitu lumayan lah ya, lumayan seneng gitu. Tapi memang terus terang kalau urusan mencuci terus setrika itu sih agak-agak angkat tangan gitu ya teman-teman. Walaupun tetap dikerjain juga ya tetap kan ada pekerjaan yang memang agak-agak berat gitu ya. Nah, menurut saya tuh mencuci adalah pekerjaan yang berat. Tapi alhamdulillah memang saya dibantu sama mesin cuci, teman-teman. Nah, kalau setrika, kadang-kadang saya setrika sendiri, kadang-kadang saya laundry. Oke, sekarang saya mau bersihin lantainya ya, teman-teman. Sekarang saya mau sapu-sapu dulu. Nah, untuk nyapu bagian dapur itu tidak saya tarik keluar gitu ya, karena takut nanti ngebawa minyak ke area depan gitu ya. Jadi biasanya saya sapu-sapu seperti ini, saya kumpulin dulu ya di tengah seperti ini. Kemudian saya sapu lagi pakai sapu kecil, terus kotorannya baru saya buang ke tempat sampah. Nah, habis itu saya cuci tangan dulu ya teman-teman. Terus saya mau merapikan piring-piring yang sudah kering gitu ya, supaya meja dapurnya itu lega, tidak numpuk barang-barang gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, urusan dapurnya itu sudah beres ya, udah masak, dapurnya juga udah bersih, udah kinclong gitu ya. Nanti tinggal dipel aja sama anak saya. Dan di sini saya menyimpan piring-piringnya teman-teman. Nah, sekarang saya udah gerah banget, udah masak, udah beres-beres dapur, rasanya tuh kepengen mandi gitu ya. Pokoknya kali ini saya mau mandi dulu nih teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum mandi saya selalu menggunakan body care dari Scarlett seperti biasa ya teman-teman. Kali ini saya pakai body scrubnya dari Scarlett yang kopi nih teman-teman. Body scrub dari Scarlett Whitening ini mengandung glutathione dan vitamin E ya teman-teman, dan berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan dan menyehatkan kulit kita. Terus tekstur dari body scrub Scarlett ini nggak sakit ya ketika kita pakai. Untuk penutup wadahnya itu ada hologramnya ya. Jadi kalau teman-teman belinya di official store atau di Shopee Mall Scarlettnya itu dijamin produknya itu asli ya. Nah, cara pakainya juga gampang banget, tinggal kita olesin aja ke seluruh tubuh sampai daki-dakinya itu terangkat teman-teman. Nah, kalau udah tinggal kita bilas aja. Kali ini saya pakai body scrub yang aroma kopi teman-teman. Jadi aroma kopi itu bikin kita tuh relax, tenang gitu ya. Jadi yang tadi capek gitu hilang seketika. Nah, setelah pakai body scrub, sekarang saya pakai shower scrubnya nih teman-teman. Kemarin itu shower scrubnya kan udah habis ya punya saya. Nah, sekarang saya tuh lagi seneng banget karena punya aroma yang lebih komplit nih teman-teman. Ada aroma charming. Nah, ini tuh warnanya ungu, cantik banget ya. Jadi yang saya suka dari produknya Scarlett itu ada permainan warna gitu loh. Jadi kita tuh tahu kalau misalkan nih Charming itu labelnya warna ungu, terus dalamnya itu juga warnanya ungu teman-teman. Nah, seperti ini nih Jolly, warna labelnya itu peach, dalamnya pun warnanya peach. Nah, seperti ini cantik banget ya, bikin gemes banget. Udah gitu wangi banget. Nah, jadi kalau aroma Jolly itu shower scrubnya juga mirip dengan aroma lotionnya, sama-sama gitu. Nah, ini yang aroma freshy warnanya kuning teman-teman. Nah, ada buliran halusnya itu, ada peachnya.
Nah, warnanya kuning juga, lucu dan gemes. Nah, sekarang kita lihat ya teksturnya dari sour scrub Fresi ini. Dan kelihatan ya, ini ada bulir halusnya, ada beadsnya gitu. Karena sour scrub ini mengandung glutathione, vitamin E, bis dan kolagen teman-teman. Jadi bikin kulit kita itu sehat. Mandi kita juga jadi bersih maksimal. Terus kolagennya juga bikin kulit kita tuh kenyal gitu loh. Oke, kita perhatikan ya. Ini yang charming warna ungu. Begitu tutupnya dibuka, bener-bener deh aromanya tuh sermerbak. Wanginya tuh kemana-mana teman-teman. Ini tuh wanginya gimana ya? Wanginya tuh gemes, mewah. Pokoknya awet banget gitu loh. Nah, untuk teksturnya tuh, itu ada buliran halusnya ya, bikin mandi kita tuh bersih maksimal teman-teman. Dan gak kalah wanginya, ini si Jolie ya, warnanya peach. Itu lotionnya kan juga terkenal wanginya tuh seperti parfum mewah WXL gitu kan. Nah ini sama aja teman-teman, tapi ini yang versi sour scrubnya. Nah teman-teman, jadi setelah saya pakai sour scrub mandinya, selanjutnya saya gunakan lotionnya juga. Nah kali ini saya pakai yang Aroma Jolie teman-teman, yang warna peach ya. Nah aroma Jolie ini aromanya tuh wangi mewah seperti parfum mahal WXL gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh wanginya tuh awet banget ya. Meskipun kita udah berkeringat gitu ya, kalau udah nyampur dengan kulit kita, itu tuh makin enak aja wanginya. Nah setelah kita gunakan, coba lihat perbandingannya. Langsung cerah seketika ya teman-teman, tuh gemes banget kan. Dan yang gak kalah seneng nih ya, ada tombol lock and locknya, jadi aman ketika kita bawa kemana-mana. Nah teman-teman, untuk sour scrub baru ini ya, yang charming, Jolie dan Fresi, bisa dipesan mulai hari ini ya, di tanggal 25 November 2021. Saya tuh udah seneng banget karena udah stok sour scrubnya ini teman-teman. Kemarin itu kan saya pakai sour scrubnya udah habis ya. Nah sekarang tuh saya seneng banget karena sudah punya aroma baru gitu ya. Aromanya yang bener-bener wangi. Wanginya tuh wangi mewah awet ya ketika kita mandi. Tuh seluruh ruangan kamar mandi tuh wangi. Ketika kita keluar, di badan juga wanginya nempel teman-teman. Makanya teman-teman tuh jangan sampai kehabisan ya. Teman-teman bisa pesan melalui Shopee Mall-nya Scarlett Whitening atau di WhatsApp. Nanti linknya saya cantumkan di description box video ini ya. Satu kali lagi ya, saya ingatkan teman-teman, untuk sour scrub baru ini bisa dipesan mulai hari ini ya, di tanggal 25 November 2021. Dan tenang aja teman-teman, Scarlett Whitening itu aman ya, karena sudah terdaftar di BPOM dan lulus uji, dan halal karena tidak diujikan pada hewan atau no testing on animal. Harga satuan masing-masing produknya itu 75.000 aja teman-teman. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.